Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 2. Apa? Mengapa kamu menjualnya? Mas Dava membulatkan matanya padaku. Aku hanya tertawa dalam hati. Dengan begini saja kamu begitu kaget, Mas? Ya, karena aku telah tertarik bisnis kos-kosan di dekat kampus di Bogor. Nanti uangnya aku belikan kos-kosannya NG lebih menguntungkan. Pastinya, jawabku. Harga kos-kosan justru pasti lebih mahal, Dek. Lagi pula yang mengontrak bagaimana? Kata Mas Dava. Betul, Mas. Ayahku bersedia meminjamkan dana segar untuk ini. Nanti ku bayar dari pembayaran kos para mahasiswa. Buat yang mengontrak, besok akan ku beri pengertian baik-baik, biar mereka pergi baik-baik juga. Kamu kembalikan nanti kerugian mereka, jawabku. Ah, kamu ini sok tahu. Nanti kalau kosnya nggak laku gimana? Kita harus benar-benar punya pertimbangan matang untuk buka sebuah kos-kosan. Terus kamu tega sekali mengusir yang ngontrak, kata Mas Dava. Pinter sekali dia ngeles. Padahal ia takut istri keduanya jadi gembel kalau nggak tinggal di rumah kami. Pokoknya aku harus mempertahankan pendapatku. Karena pembeli rumah itu juga tak lain adalah ayahku. Pokoknya aku sudah menjualnya, uangnya sudah ada padaku. Aku pun akan membayarkan untuk kos-kosan, Mas. Besok aku kan ke Bogor, ke rumah kita dan ke kos-kosan yang akan kubeli. Orang yang membeli rumah kita akan menempatinya minggu depan soalnya. Besok sekalian ku beri pengertian pada pengontrak rumah kita, sahutku, dan itu membuat Mas Dava mengangga. Memangnya aku tak tahu, Mas, kalau yang mengontrak sebenarnya sudah pindah. Hal itu yang menjadikan kesempatan buatmu menempatkan selingkuhanmu dan keluarganya tinggal di sana. Sar, kamu gil ya? Kenapa mendadak sekali? Memangnya orang yang beli rumah kita nggak lihat-lihat dulu, sampai langsung beli aja, katanya. Justru dia percaya banget padaku nggak bakal nipu soal jual beli rumah. Dia sudah lihat sebelumnya kok karena pernah mampir saat aku ke sana dulu. Saat ini, ia membutuhkan rumah, jadinya ku jual deh, jawabku enteng. Kamu aneh. Segala sesuatu harus seizinku, Sar. Kamu tak boleh semena-mena menjual, lalu belikan lagi. Memangnya kamu nggak punya suami? Tanyanya lagi. Lah, Mas lupa. Rumah di Bogor itu atas namaku, terus Mas beri sebagai hadiah keuntungan percetakan saat itu. Jadi, terserah aku dong mau dijual atau tidak. Aku mengungkitnya. Mas Dava diam, namun ia mengerucutkan bibirnya. Ia pula nampak berpikir keras. Mungkin ia sedang berpikir untuk memindahkan Ranti dan keluarganya. Rasakan kamu, Mas. Beberapa hari sebelumnya. Sarah, biar ayah beli saja rumahmu di Bogor. Bilang saja pada Dava ada yang sudah membeli rumahmu. Nanti biar ayah suruh orang ayah yang pura-pura akan menempatinya, kata ayah. Nanti suatu saat ayah dan ibu memang ingin pindah ke sana, katanya. Terus bagaimana? Lebih baik kamu gunakan uang pembelian rumah itu untuk beli kos-kosan mahasiswa. Nanti kalau kurang, ayah tambahin. Uangnya jangan bagi-bagi buat si Dava itu. Kamu harus bisa membalas semua, jangan sisakan sepeser pun untuknya, ucap ayah. Boleh juga ide ayah. Nanti ku cari kos-kosan yang akan dijual sekitar kampus deh. Yah, nggak usah, ada punya teman ayah yang mau dijual. Kamu bisa lihat datanya ada di ayah. Kalau butuh gambar detail juga ada. Tapi kalau mau lihat langsung ke sana juga bisa,
jawab ayah. Baiklah, Yah. Aku percaya pada ayah. Iya, Sarah. Ibu dan ayah mendukungmu. Kamu harus buat Dava jatuh miskin. Ia laki-laki tak tahu diri, malah menikahi karyawannya saat istrinya berjuang dengan anaknya yang sakit. Iya, Bu. Tapi Sarah juga belum memastikannya, jawabku. Ayah sudah memastikannya, dan perkiraan kamu betul. Mereka menikah saat ia izin padamu menengok ibunya yang sakit. Padahal ibunya tak apa-apa. Dan pada saat itu Reza anakmu juga sedang sakit kan? Betul, Yah. Terima kasih ya, Yah, atas bantuannya. Aku tak bisa tahu ini jika tak ada ayah. Aku tak ada akses untuk menyelidikinya, ucapku. Sama-sama. Ayah hanya ingin kamu dan cucu ayah bahagia. Ternyata ayah salah selama ini, menikahkanmu dengan seorang buaya. Maafkan ayah ya, nak, sahut ayah. Aku kok yang memilih Mas Dava. Ayah tak salah apapun, Yah. Aku memeluk kedua orang tuaku. Mereka sangat mendukungku saat ini. Mereka tahu hati ini sedang rapuh dan hancur. Tapi aku pun berusaha untuk tegar. Pagi ini, aku beranjak ke Bogor setelah menitipkan anakku pada ibu. Mas Dava sudah pergi lebih pagi dariku. Ia bilang saat ini percetakan buka lebih pagi karena ingin meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Namun aku tak percaya begitu saja. Mungkin ia sedang mencarikan rumah baru buat Ranti dan keluarganya. Aku mencoba cari tahu dari Agung. Ku coba menelepon Agung, tapi setelah beberapa kali ditelepon, ia tak menjawab.